Okay. Yo, what's up guys and welcome back to Basic YouTube channel sama gue Alvin dan yes, AirPods Pro Gen 2 finally nyampe juga di studionya Basic.tech dan gue udah gak sabaran lagi pengen unboxing karena sudah berapa tahun kita menunggu lamanya, 3 tahun ya kurang lebih dari AirPods Pro yang generasi pertama dan katanya banyak banget improvement yang ada di sini. So yes, langsung aja kita akan share unboxingnya tanpa basa-basi lagi. Ini dia videonya, let's go. Oke, pertama-tama thank you buat Epidemic Sound yang udah sponsorin video hal ini. Nanti kita akan bahas lebih detail buat Epidemic Sound, oke? Kita buka dulu plastiknya ya. AirPods Pro generasi kedua ya, tapi again tulisannya sama aja, AirPods Pro aja gitu. Dan kalau lihat dari luar kayaknya sedikit kali bedanya ya. Gua nggak ada box AirPods Pro yang generasi pertama, cuma mungkin kayaknya ini agak sedikit beda nih dari segi desain. Oh, ternyata tertulis nih guys, AirPods Pro second generation. Tertulis jelas bedanya. So, ini dia, ini harga Singapurnya ya, 399 Singapore dollar karena yes, gua kemarin beli ini nitip lewat Just Tip SG Ship Shop. Jadi dia bisa ngirimin express ke Indonesia. Dan kalian bisa cek aja harganya, nanti gua taruh linknya juga di bawah. Dan sekarang dia juga boxnya pakai pull tab kayak gini. Jadi kalian bisa buka aja langsung. Kita buka bareng-bareng ya. Oke, design by Apple in California. AirPods Pro-nya di bawah dan kita lihat dulu aja di dalam sini ada apa. Seperti biasa ada kertas manual ya. Dan di sini juga kelihatan nih ya, mungkin ada yang baru dari case-nya. Nih sekarang ada 3 cara untuk ngecas AirPods Pro. Pertama, kalian udah bisa pakai Apple Watch charger. Jadi buat kalian yang pakai Apple Watch kayak gua nih, kalian bisa pakai. Ada MagSafe juga ya, yang lebih gede bulatannya, dan terakhir kalian bisa cas pakai kabel dan kabelnya tetap kabel Lightning. Dan yang baru lagi adalah kalian sekarang udah bisa swiping ya, swipe up and down untuk kontrol volume. Ini pertama kali ada dan saat ini ya berarti cuma ada di AirPods Pro generasi kedua ya. Sisanya itu masih pakai pencet-pencet kayak gini guys, yang pencet sekali play pause, 2 kali next rewind, 3 kali untuk rewindnya berarti. Dan kalau ditahan dia itu bisa dipakai untuk aktifin noise cancellation, transparency mode dan lain-lain. Sisanya kalian bisa atur di control center smartphone kalian. Cuma ini sih yang gue tuh penasaran, kenapa metode kontrol cubit ya, dicubit AirPods gitu masih belum diterapin sama apa brand-brand lain gitu kan. Saat ini kan masih kayak yang tap-tap atau ada tombol fisik bahkan itu. Kayaknya kalau dicubit gini tuh berasa revolusioner gitu. Sampai sekarang gue bingung belum ada yang copy gitu ya. Mungkin karena emang Apple berbeda gitu. Sisanya sih ya sama, cuma kertas-kertas regulatory aja. Dan ternyata kita nggak dapat stiker di sini guys. Ya sayang sekali, tapi ya udah nggak apa-apa deh. Dan ada AirPods-nya. Nanti kita buka terakhir. Kita buka dulu aja di dalamnya. Ini ada kabelnya USB-C ke Lightning. Mungkin yang pengen simpen kabel ini buat bawa keluar, ini juga bisa dipakai buat ngecas iPhone dengan fast charging sampai 20 watt ya. Jadi bisa kencang ngecas 0-50% dalam 30 menit buat si iPhone kalian. Chargernya juga harus yang kompatibel. Kita udah pernah share di video rekomendasi powerbank aksesoris. Nanti kita juga akan share video aksesoris buat iPhone 14, 13, 12, dan ya iPhone lainnya juga sih di Gadget of the Month bulan September. Check it out. Dan terakhir, yang baru di sini, mungkin udah pada sering lihat di video-video lain. Yes, di ear tipsnya sekarang udah ada yang baru, yaitu size yang XS nih ya, yang extra small. Sebelumnya itu cuma ada small, large, dan medium yang dipakai di AirPods-nya sekarang. Sekarang udah ada yang extra small. Langsung aja kita buka ya. Oke. Kok berasa cukup berbobot ya boxnya ya. Jadi yes, ini dia AirPods Pro in flash. Di bagian bawah nih ada yang baru nih. Yes, jadi sekarang AirPods Pro case yang generasi kedua dia ada speaker 3 buah, nanti kita coba testing. Dan ada ini kayak lubang mikrofonnya mungkin ya. Biasanya kan ada 1 mikrofon, yang 3 speaker. Dan yang samping nih sekarang dia ada metal hole buat lanyard.
Jadi kalian bisa cantolin gitu ya. Dan ini mungkin yang pembeda nih AirPods Pro generasi pertama sama kedua. Kalian bisa gantungin gitu kan di sini kan buat flexing gitu ya. Gue pakai AirPods Pro baru nih. Nggak perlu casing gitu kan. Jadi yang gue bingung itu guys. Soalnya kalau nggak pakai casing ini AirPods Pro gampang banget lecet case luarnya. Dan saat ini gue cari di e-commerce tuh belum ada yang ngejual casing buat AirPods Pro generasi kedua. Mungkin kita mesti bolongin sendiri case yang generasi pertama ya. Sambil kita ngomongin itu, kita compare aja case to case-nya ya. Oke, di sini gue ada AirPods Pro generasi yang pertama. Ini gue pakai case dari Spigen. Tuh, dan ada AirPods Pro generasi ketiga. Ini gue pakai case nggak tahu merek apa. So, here we go guys. Ini AirPods Pro generasi pertama, generasi kedua, dan AirPods 3 ya. Jadi bukan AirPods Pro 3, AirPods 3. Jadi case-nya lebih kecil memang yang 3. Cuma yang Pro, kalau kita lihat side by side kayak kurang lebih sama sih. Tapi ada magnetnya gitu tadi. Berasa kayak langsung nempel. Tuh ya. Nah, gue penasaran sih, bisa nggak case-nya dipakai di AirPods Pro generasi ketiga? Pas banget loh. Alright. So ya, exactly ukurannya sama. Tinggal kita aja mesti ngebolongin kali ya bagian samping dari case-nya sama bagian bawahnya ini. Mungkin nanti gue pakai case gue yang silikon tipis aja buat gue bolongin gitu ya, buat dipakai di sini. Soalnya ini rentan banget lecet. Oke guys, gue kasih dashpad hitam ya biar kelihatan ya. Kayaknya tadi agak susah kita ngelihatnya. So, yes, kita langsung aja buka ya. Kita coba pairing ke HP-nya. Kedengeran nggak tadi? Nah, jadi dia ada bunyinya. Kalau kalian buka gitu udah masuk dalam mode pairing. Kita coba sekali lagi aja. Tuh kan, ada suaranya gitu. Jadi kalau dalam posisi pairing tinggal langsung connect aja. Cuma memang di sini dia nggak tertulis tuh. Oke. Sekarang udah bisa adjust volume seperti yang dibilang. Dan terakhir noise control. Sip, ini dia sudah terpairing ya. Baterai 68% untuk earbuds-nya dan 67% untuk case-nya. Oke, sedikit perbandingan tambahan ya, AirPods Pro generasi pertama dan juga si AirPods Pro generasi kedua ya. Dia lubang yang warna hitamnya ini agak kecil dibandingkan yang generasi pertama. Dan sekarang dia itu udah pakai namanya skin detection sensor, bukan proximity sensor ya, yang ada di AirPods Pro generasi pertama ini. Jadi agak sedikit berbeda aja sih sensornya dibandingin sama sebelumnya. Dan posisinya juga ini kalian bisa lihat, ya masih kurang lebih mirip sih, nggak gitu beda jauh banget. Cuma ya bedanya di bagian dalamnya tadi sama ya jelas driver dan chip H2-nya juga. Yang mana sekarang ini juga udah IPX4 water resistant sama kayak case-nya juga water resistant IPX4. Katanya kalau kalian pesan yang engraving, which is di SG Ship itu juga bisa, kalian juga bisa nongol gambar engravingnya di dalam smartphone kalian gitu kalau kalian personalize itu. Jadi bener-bener detail banget gitu. Attention to detailnya Apple ya. Oke, jadi ini dalam posisi yang gua transparency mode. There you go. Kita bisa transparency, noise cancelling, dan off. Nah, sekarang gua pengen tes dulu aja dengerin lagu dan gue juga akan tes beberapa hal lain. Habis itu kita akan coba share gimana experience pemakaiannya. Tapi sebelumnya gue juga pengen cerita ke kalian soal sponsor kita di video kali ini yaitu Epidemic Sound. Nah, mungkin dari tadi kalian udah dengerin kan soundtrack keren yang ada di video kali ini. Atau mungkin kalian juga pernah denger di video-video Best in Notek lain dan penasaran nih, lagunya dapat dari mana sih? Jadi guys, lagu-lagu yang itu semua yang kalian dengerin di videonya Best in Notek selama ini itu dapat dari website yang namanya Epidemic Sound. Yes, gue sendiri udah langganan, udah pakai Epidemic Sound kurang lebih 5 tahun terakhir ya. Jadi dari awal YouTube Best in Notek berdiri, gue tuh udah pakai di sana. Dan gue nggak pernah kena tuh guys, namanya yang kayak copyright strike, demonetize, dan lain-lain. Karena gue pakai Epidemic Sound tadi. Nah kali ini Epidemic Sound ngajakin kita collab untuk share ke kalian diskon up to 50% nih. Buat kalian yang pengen join dengan link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Sambil gue jelasin dulu ya, apa sih Epidemic Sound itu. Oke, Epidemic Sound ini punya lebih dari 35.000 soundtrack dan juga 90.000 sound effect yang bisa langsung kalian pakai di video kalian, mulai dari video YouTube, Instagram Reels, Facebook, Twitch, hingga ke podcast itu juga bisa loh. Jadi rekomen banget buat kalian yang pengen jadi content creator, hingga buat kayak freelance dan agency itu juga ada yang namanya commercial plan. Jadi buat kalian yang pengen join Epidemic Sound, gue ada kode diskon 50% dengan kode
Beat 50 untuk yang personal annual plan. Nah, kode ini cuma berlaku sampai 31 Oktober aja ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, kalian juga dapetin free trial 30 hari untuk uji coba, dan kalau emang nggak cocok bisa cancel tanpa biaya, jadi tenang aja. So, langsung aja cek link ya, udah ada di kolom deskripsi di bawah, dan jangan lupa pakai kode diskonnya ya. Lanjut! So yes, Epidemic Sun, check it out. Kalau kalian pengen cek di Spotify juga ada playlist lengkapnya. Gue biasa juga suka denger-denger di sini kalau gue males buka laptop. Oke, so let's talk about sound quality. Harus dibilang memang AirPods Pro yang generasi pertama tadi gue juga sempat bandingin, kita juga sempat tes pakai lagu kebangsaan kita, That's What I Like. Dan first impression yang gue rasain adalah gue tuh kayak ngedengerin suara yang gue belum denger sebelumnya di AirPods Pro generasi pertama. Di sini dalam hal detail di lagu That's What I Like tuh dia ada cymbal, ada hi-hat yang ngecering itu lumayan terdefinisi ya pas gue dengerinnya di AirPods Pro generasi kedua, itu yang gue langsung notice perbedaannya. Kedua, bass juga menurut gue ada improvement, tapi nggak sesignifikan yang gue rasakan kayak dulu waktu gue cobain AirPods yang generasi ketiga ya. AirPods generasi ketiga itu waktu dibandingin sama AirPods generasi pertama, bassnya kayak jauh banget gitu guys. Kalau ini ada sedikit peningkatan lah, tapi nggak yang signifikan banget. Yang ketiga yang gue rasain banget adalah sebenarnya tuh di bagian volume. Yang mana di sini di AirPods Pro generasi kedua itu waktu gue compare volume 80%-nya, kerasa jauh lebih gede di AirPods Pro generasi yang kedua ini. Itu yang langsung gua notice. Dan ya overall kalau bisa dibilang dari segi sound quality memang ada peningkatan, terutama di bagian detail, di bagian clarity-nya ya. Cuma bassnya tadi ya kayak gue bilang cukup so-so lah, cukup ada peningkatan sedikit. Jadi ya overall sih harus gue bilang peningkatannya lumayan. Gue masih ngerasa ini one of not the best sounding lah. Masih bisa dibilangnya mungkin ranking yang gue pernah tes ranking 5, ranking 6. Kalau the best sounding ya tadi mungkin kalian bisa tahu sendiri, Sony menurut gue masih the best sounding. Kalau gue pengen dengerin lagu, gue pengen enjoy, gue pakainya pasti yang si Sony WF-1000XM4 ini. Tapi yang menarik di sini adalah dari segi kontrol dan dari segi case-nya, dimana yes sekarang dia udah bisa kontrol volume, dan tadi pas gue coba itu tuh intuitif banget. Again, caranya Apple tuh bener-bener ya selalu wah lah ya. Ketika kalian swipe, dia tuh kasih kita feedback di kuping, sama kayak ketika kalian pencet kayak cubit gitu ya. Kalau kalian belum pernah nyobain, ini bener susah sih, mesti dicobain dulu baru kayak berasa kenapa Apple tuh ngedesain sesuatu kayak gitu. Unik, dan sekarang udah lengkap banget, jadinya kalian bisa kontrol semua, kalian bisa kontrol volume, next rewind, dan dari segi kontrol, menurut gua AirPods Pro itu adalah yang terbaik, dan AirPods pada umumnya lah. Dengan model cubit kayak gitu tuh nggak nyakitin ke telinga, nggak perlu pencet-pencet gitu kan ke dalam sini pakai touch control, cubit aja di stand-nya, dan dia nggak ngeganggu posisi di ya telinga kalian. Ya sedikit lah ngeganggu kalau kalian pakai yang volume swipe. Sama juga tadi ketika kita pairing, di case-nya ini juga ada suara, jadi dia ngebantu banget dengan si speakernya tadi ya. Ketika kalian udah terhubung, dia ada suara yang berbeda, jadi lumayan ngebantu ya, nggak bikin bingung gitu kalau kayak kita sebelumnya kan ngikutin lampu. Dan ngomongin suara, sekarang ada fitur menarik di case ini, yaitu dia bisa keluarin suara guys. Kalau misalnya kalian kehilangan, taruh mungkin keselip di sofa atau di mana atau di tas, sekarang kita cobain aja. Oke? Sip, ada AirPods Pro ya, kita tinggal play sound aja. Oke, wow. Kenceng juga, kuping gue sampai sedikit budak tadi. Mungkin kedengeran suaranya mirip sama suaranya si AirTag ya, tapi ini kayak versi 2-3 kali lipat lebih kencengnya gitu. Dan satu lagi yang menarik adalah karena di dalam si AirPods Pro ini dia juga ada chip U1, U1 chip security-nya. Jadi kalian juga bisa nyari si AirPods Pro case-nya kalau kalian misalnya kelupaan gitu di mana, dengan fitur si Find My ini. Nah gitu, jadi kalau kalian jauh, itu mungkin nanti kita bisa sedikit kasih footage aja, itu kalian bisa cari arah-arahnya kemana, karena udah ada si chip U1-nya tadi. Kemudian tertulis here, karena ya emang sebelahan gitu kan. So ya itu sih banyak penambahan-penambahan menarik di AirPods Pro sendiri, cuma untuk kenyamanan kurang lebih masih sama dengan AirPods Pro generasi sebelumnya. Dari segi transparency mode, kalau gue bisa bilang ada sedikit perbedaan ya, kayak gue pas dengerin suara gue itu kerasa ada sedikit low frekuensinya lebih keluar gitu dari suara gue, jadi gue agak berasa ngomong di dalam hati juga. Cuma memang dari segi naturalnya ya tetap AirPods menurut gue masih yang the best of the best untuk urusan transparency mode, natural banget rasanya. Dan
Noise cancellingnya sendiri gue mesti tes ya. Gue nanti akan ada travel juga coming up. Jadi gue akan coba bawa ini dan gue nanti akan share lebih lengkap di video reviewnya aja. And yes, by the way, mikrofon gue akan coba compare sama AirPods Pro generasi pertama dan juga si Sony WF-1000 XM4. Here we go. Oke, cek 1 2 3 1 2 3 tes. Oke, cek 1 2 3 1 2 3 tes. Oke, cek 1 2 3 1 2 3 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari AirPods Pro generasi kedua. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari AirPods Pro generasi yang pertama ya. Yo, what's up guys and welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin, dan ini dia untuk kualitas mikrofon dari AirPods Pro generasi kedua. Tes 1 2 3 1 2 3 tes. Yo, what's up guys and welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Sebagai pembanding, ini dia untuk kualitas mikrofon dari Sony XM4 ya, salah satu TWS terbaik ya buat di luar dari TWS Apple sendiri, dan kalian bisa dengar sendiri itu kualitas suara perbandingannya gimana. Yo, what's up guys and welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin, dan cek 1 2 3 tes. So yes guys, I think itu aja buat unboxing dan first impression dari AirPods Pro generasi yang kedua. So far, so good sih. Gue sih emang sangat menunggu banget, dan nanti pasti gue akan share review lengkapnya ke kalian setelah gue pakai mungkin selama beberapa minggu, biar gue dapat impresi, experience lengkapnya. Dan let me know kalau kalian ada yang pengen ditanyain seputar AirPods Pro generasi kedua ini, komen aja langsung di kolom comment section di bawah. Pengen dibandingin sama apa, let me know juga. Dan jangan lupa juga kalau kalian pengen join Epidemic Zone, tinggal cek aja linknya di bawah, sama tadi ada kode diskon Indotech50 buat dapat diskon 50% buat annual plan-nya. Oke, gitu aja. Like kalau kalian suka videonya, subscribe juga ke Best in Tech YouTube channel, dan itu aja, nama gue Malvin. See you guys on my next video. Ciao. Nggak jadi jual. Jual beneran deh.